Baik. Selamat siang semuanya, baik yang ada di Zoom maupun yang mengikuti cermat atau pencerahan hikmat lewat siaran langsung di Zoom. Hari ini Sabtu 12 Februari 2022, saya Yunus Timotius senang bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu di acara kita setiap hari Sabtu pukul 12 sampai maksimal pukul 13. Hari ini kita akan ngobrol, kita akan diskusi dengan topik putus asa, ya, putus asa. Oke, mungkin Ibu Meda sama Pak Purba bisa mute ininya ya, untuk supaya tidak masuk suara. Baik, terima kasih. Putus asa, artinya asa itu adalah harapan. Putus asa berarti putus harapan, ya. Putus cinta sudah biasa, tapi ada juga yang putus cinta, putus asa juga, ya. Orang yang putus asa adalah orang yang punya masalah. Masalahnya bisa satu, tapi bukan jumlah. Masalahnya 3 atau 5 atau hanya satu, tapi masalah itu berat dan berat sekali. Itulah yang membuat orang menjadi putus asa. Jadi kalau hanya ada satu pun masalahnya, tapi masalah itu sangat berat, itu bisa membuat orang menjadi putus asa atau putus harapan. Apalagi kalau dia punya masalah lebih dari satu dan semuanya juga berat. Nah, itu akan lebih membuat dia cepat untuk putus asa. Orang yang putus asa sudah mencoba untuk mencari jalan keluar. Sudah mencoba untuk menyelesaikan masalahnya. Sudah juga mungkin minta bantuan dari sana dan dari sini. Dengan kata lain, dia sudah melakukan apa yang dia anggap bisa dia lakukan. Tapi ternyata hasilnya belum seperti apa yang diharapkan. Masalahnya belum terselesaikan. Nah, itu yang membuat dia menjadi putus asa atau putus harapan. Ambil contoh yang paling gampang. Orang punya hutang, ditagih-tagih, dia belum punya uang untuk bayar. Nah, coba sana, coba sini, pinjam sana, pinjam sini. Bahkan barang yang ada sudah dijual. Tapi hutang belum terlunasi. Akibatnya ditagih terus, dan ditagih terus. Mula-mula masih bisa beralasan ini, beralasan itu. Masih bisa menghindar sana, menghindar sini. Tapi lama-lama capek juga dia kan. Selain capek juga ada rasa malu dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang membuat orang jadi merasa, aduh ini bagaimana menyelesaikan hutang ini ya gitu. Udah coba sana coba sini, pinjam sana pinjam sini, udah tebalkan muka gitu ya. Bahkan sudah berkorban, barang apa aja yang ada udah dijual. Lebih baik nggak punya barang, tapi yang penting hutang bisa lunas gitu ya. Tapi udah dicoba sana, coba sini, udah lakukan sana, lakukan sini. Tetap aja masalahnya, utangnya belum lunas. Nah, itu bisa pada satu titik tertentu dia akhirnya putus asa. Mau ngapain lagi? Semua cara kayaknya udah dipakai, udah dicoba. Tapi utang nggak lunas-lunas. Nah, itu satu contoh. Sehingga akhirnya dia bilang, udah deh. Terjadilah apapun gitu ya. Itu yang namanya putus asa. Ada juga orang yang seorang olahragawan. Dia ingin mencapai prestasi yang terbaik yang dia bisa capai. Dia berlatih, ikut pertandingan. Berlatih, ikut pertandingan. Tapi hasilnya nggak seperti apa yang dia harapkan. Dia nggak putus asa. Berlatih lagi. Cari pelatih lain. Ikut lagi pertandingan. Tapi udah sekian lama dia coba, dan dia coba. Entah nggak pernah jadi juara. Pernah jadi juara hanya juara 3, juara 2 maksimal. Nggak pernah juara 1. Ya, lama kelamaan selain capek udah berlatih, udah keluar uang juga latihan dan sebagainya, habis waktu,
Akhirnya dia bilang, udahlah katanya. Semua sudah saya lakukan, tapi nggak bisa jadi juara 1. Akhirnya putus asa dan berhenti. Kayaknya udahlah, maksimal juara 2 aja ya, udah syukurlah. Nggak ada lagi lah usaha untuk mencapai juara 1. Berhentilah dia dalam keputus asa. Ya, ada banyak contoh-contoh kalau saya bisa menyampaikan tentang orang yang putus asa. Ya, tapi saya ingin sampaikan, orang yang putus asa itu kalau hanya sekedar tidak bisa mencapai juara 1, tidak bisa bayar hutang, terlalu cepatlah kalau untuk yang begitu-gitu langsung putus asa. Tapi ada orang yang masalahnya nggak cuma 1. Dia bilang begini, 1 masalah aja belum selesai, udah muncul masalah kedua. Yang 1 saja sudah berat, muncul lagi masalah yang tidak kalah beratnya. Aduh, nggak kuat deh kalau begini. Pada dasarnya ketika masalah yang datang itu sebegitu rupa, kalau soal masalah tidak cukup untuk diceritakan. Tapi orang yang pernah mengalami itulah yang bisa mengatakan, aduh ini masalah, nggak tahan deh. Aduh ini masalah berat banget deh. Nah, orang yang pernah punya masalah seperti itulah yang bisa merasakan ketika dia punya masalah. Aduh rasanya seperti bumi, langit ini mau menimpah dia. Bumi ini seperti mau meledak. Dunia ini seperti mau kiamat. Nah, itulah orang-orang yang punya masalah dan kemudian akhirnya putus asa. Oke. Apa penyebab putus asa? Ya, pertama, karena ada masalah yang sangat berat. Dan yang kedua, untuk mengatasi masalah itu dia nggak ketemu solusinya, dia nggak ketemu jalan keluarnya. Dia nggak mendapatkan pertolongan, dia nggak dapat bantuan untuk bisa menyelesaikan masalah. Sehingga pada akhirnya, masalahnya mungkin selesai 1/4, masalahnya selesai setengah, tapi tidak tuntas. Jadi, putus asa. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi, karena tidak menemukan solusi, orang jadi putus asa. Yang kedua, kurang mendapat dukungan, atau bahkan tidak mendapatkan penyemangat. Ini baru 2 ya. Ini yang kedua adalah kurang mendapatkan dukungan, kurang mendapatkan semangat dari orang-orang yang dekat dengan orang yang punya masalah ini. Kalau dia seorang istri, dia nggak mendapat dukungan dari suaminya. Kalau dia seorang suami, dia nggak mendapat dukungan dari istrinya. Atau dia tidak mendapatkan dukungan dari anak-anaknya, dari keluarganya, dari kakaknya. Dia tidak mendapat dukungan dari teman dekatnya. Siapa saja yang dia anggap bisa memberikan dukungan, ternyata mereka tidak memberikan dukungan itu. Itu membuat dia menjadi, aduh, siapa lagi diharapkan? Orang yang saya harapkan malah nggak bisa. Malah yang ketiga, putus asa itu bisa terjadi. Dia tidak hanya tidak mendapatkan dukungan, tapi dia malah mendapatkan hinaan. Dia mendapat ejekan. Dia malah mendapat penghakiman. Ketika dia bilang, aduh saya punya masalah. Masalah saya begini, gini, gini. Yang dengar itu bukannya menguatkan dia, jangan takut. Masalah pasti bisa selesai. Berpikirlah dengan tenang, dan sebagainya. Enggak begitu. Orang yang diceritakan malah bilang begini, itu masalahmu sendiri. Itu masalahmu sendiri. Ya pantas kamu dapat masalah. Coba kalau nggak begitu. Bla, 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 bla. Yang ada hanya menyalahkan, mengejek, menghina. Wah, kalau sudah 3 hal ini, sudah nggak dapat solusi, nggak dapat dukungan, malah dapat ejekan, hinaan, dan penghakiman, itu bisa bikin orang putus asa.
Ya. Nah, kalau sudah putus asa, maka orang tidak lagi melakukan apa-apa. Dia udahlah, dia bilang, saya diam aja deh. Saya berhenti, saya stop, usaha sudah nggak usah lagi. Karena udah usaha ini mentok, usaha ini buntu. Udahlah, diam saja. Akhirnya dia pasrah, dia bilang, apa yang mau terjadi, terjadilah. Yang lebih fatal, mengambil jalan yang salah. Jalan yang keliru. Yang lebih fatal lagi, dia bilang, udahlah, saya akhiri hidup saya. Dengan begitu mudah-mudahan masalah saya selesai. Oh tidak. Kamu akhiri dengan itu dengan harapan bisa menyelesaikan masalah baru muncul. Bagi dirimu dan juga bagi keluargamu. Ya. Nah, itulah bagi orang yang putus asa. Nggak bisa lagi berpikir dengan jernih. Akhirnya apa? Bisa melakukan langkah-langkah, tindakan-tindakan yang keliru, yang salah, bahkan fatal, yang mau menyesal pun udah nggak guna lagi. Ya, Bapak Ibu, selagi kita hidup, kesalahan apapun yang kita lakukan bisa kita perbaiki. Hutang sebesar apapun, kalau kita masih hidup, masih bisa kita bayar. Tapi kalau kita udah ambil jalan pintas, bunuh diri misalnya, selesai. Nggak ada lagi yang bisa diperbaiki. Ketika datang orang, aduh saya udah datang ini mau bawa uang untuk bantu dia menyelesaikan hutangnya. Udah percuma. Kalau dia ambil tindakan yang salah. Ya. Jadi orang-orang putus asa bisa melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri, bahkan merugikan orang lain. Nah, saya sampai kepada solusi. Bagaimana solusinya agar orang-orang satu tidak sampai putus asa? Yang kedua, kalau dia sudah sampai pada tahap putus asa, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang fatal, bahkan pindah dari putus asa menjadi kembali punya asa atau harapan. Nah, apa jalan keluarnya? Apa solusinya? Yang pertama, ya, yang nomor satu adalah miliki prinsip never give up atau pantang menyerah. Nah, ini dia. Jadi jangan menjadi orang yang gampang menyerah. Orang bilang mental tempe. Ya, ditolak cinta satu kali, langsung bunuh diri di pohon tomat. Ya, bagus lah kalau di pohon petis, tinggal ALM. Ini di pohon tomat. Matinya nggak, malunya iya. Oke, jadi cinta ditolak, langsung putus asa. Ya, patah hati. Ngurung diri, 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak minum. Ya, tapi nggak tahan, mau ke WC ya keluar juga. Ya, oke. Miliki prinsip never give up. Pantang menyerah. Ya, kita mengenal ada beberapa kecerdasan, ada IQ, intelligentsia quotient, ada EQ, emotional quotient, ada SQ, spiritual quotient, ya. Tapi ada yang keempat, adversity quotient. Nah, apa ini adversity ini? Adversity quotient adalah kecerdasan ketika menghadapi masalah-masalah, ketika menghadapi masa-masa sulit. Nah, saya ulangi. Adversity quotient adalah kecerdasan ketika menghadapi masa-masa sulit. Nah, ketika ada masalah, masalah berat, kemudian putus asa, nah dia bilang, saya punya adversity quotient. Saya punya kecerdasan menghadapi masa-masa sulit. Nah, adversity quotient sendiri ada membagi dalam 3 kelompok manusia. Pertama adalah kelompok manusia yang disebut dengan campers.
Jadi kalau orang mendaki gunung, dia berkemah di kaki gunung, kemudian dia lihat gunungnya, lama, istilah kampung saya, ngeri kali gitu ya. Nah, jadi dia hanya berkemah aja. Begitu temannya bilang, ayo naik. Dia bilang, sorry. Sorry. Saya di sini saja. Lihat tuh, gunungnya. Tinggi. Belum lagi dengan keterjalan. Tebingnya. Kalau jatuh, almarhum. Jadi, saya di sini saja. Dia hanya kemah aja. Camping aja. Jadi campers. Nggak maju. Temannya maju. Berdua. Ya. Tapi begitu jalan, langsung merasakan kesulitan, dia bilang, betul kata si kawan. Ya, betul kata si kawan. Sudah saya coba. Ternyata, wah berat. Dia mundur. Berhenti. Sebelum sampai kepada puncak. Tapi ada satu orang, udah tanggung. Sudah tanggung. Saya harus sampai ke puncak. Dan akhirnya dengan susah payah. Dengan perjuangan dan pengorbanan. Kesulitan. Bahkan taruhan nyawa. Tapi dia bertekad, pantang menyerah. Maka dia sampai di puncak. Itulah orang yang punya semangat pantang menyerah. Tidak menyerah di awal, lihat masalah udah ketakutan, tidak coba, tapi begitu tahu masalahnya betul-betul berat, langsung mundur juga. Tapi dia tetap pantang menyerah, pantang berhenti sebelum mencapai tujuan. Nah, orang-orang yang punya prinsip pantang menyerah, itulah yang tidak pernah mengenal kata putus asa. Nggak ada. Putus cinta itu biasa. Putus asa, no way. Tidak akan pernah terjadi pada diri saya. Karena saya punya prinsip pantang menyerah. 10 kali saya gagal, 11 kali saya coba. 1000 kali saya gagal, 1001 kali saya terus coba. Sampai saya mencapai hasil seperti apa yang saya inginkan. Nah, itu. Punya semangat, pantang menyerah. Tadi saya lihat jam 12 kurang 5, belum satu pun yang masuk. Saya tunggu 12 kurang 3. Ada satu yang coba masuk, tapi belum jelas masuk, mungkin internetnya. Dalam hati saya, aduh, lumayan ada satu. Lumayan ada satu. Kalau sampai jam 12, tidak ada yang masuk. Apakah saya harus, udahlah nggak usah zoom aja. Nggak ada yang ngikut ini. Ya udahlah. Orang juga mau dikasih pencerahan tapi nggak mau. Ya ngapain capek-capek. Saya bikin persiapan. Saya nggak kemana-mana tiap hari Sabtu. Jam 11 sudah siap-siap. Apakah saya, udahlah. Ngapain? Apakah begitu? Tidak. Saya selalu konsisten dengan ucapan saya. Satu orang pun yang ikut, satu orang pun yang dapat manfaat dari cermat pencerahan hikmat ini, the show must go on. Ini sekarang udah berapa ini? Puji Tuhan. 10 orang. 10 partisipan. Lebih dari satu. Ya kan? Lebih dari satu. Jadi nggak akan menyerah. Pak Yunus, mau tanya. Seandainya jam 12 tadi, nggak ada yang ikut, Pak. Saya pengen tahu aja lah, Pak. Terus Bapak bagaimana? Ya. Saya, ya kan terus Zoom. Karena ini kan direkam. Ya hasilnya tinggal saya share kemana-mana kan. Ke akun saya. Jadi, satu,
jalan. Tidak ada yang ikut pun, tetap jalan. Ya, jadi itu semangat. Pantang menyerah. Itu solusi. Ya, pantang menyerah. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Oke, jadi minggu depan saya akan bahas topik pantang menyerah secara khusus. Ya, secara khusus. Baik. Yang kedua, bagaimana solusi supaya kita tidak putus asa? Atau kita udah berada pada saat atau titik putus asa, jangan sampai melakukan hal fatal, tapi justru pindah, jadi tidak lagi putus asa. Tadinya mau berhenti, sekarang jadi maju lagi, maju terus, pantang mundur. Nah, apa solusinya? Solusi yang kedua, setelah kita punya semangat pantang menyerah, adalah cari dukungan. Nah, mungkin selama ini kita bilang, udah cari dukungan, tapi nggak ada yang mau dukung. Saya akan tanya, berapa yang sudah dicari? 5, cari yang ke-6. Gitu. Cari dukungan ke-6. Siapa tahu orang ke-6 itu yang membantu kamu, mendukung kamu, dan kamu bisa bangkit kembali, kamu bisa jalan lagi, dan akhirnya kamu bisa bilang, yes, saya menang. Itu orang ke-6 kali, kamu baru 5. Pak Yunus, saya bukan ke-6 lagi, udah ke-10. Cari yang ke-11. Itu. Siapa tahu yang ke-11 itu jalan keluarmu. Enak ya? Ya enak, kalau kita selalu berpikirnya positif. Ya bukan dikit-dikit, matilah aku. Matilah aku. Kayak mati beneran. Ya, oke. Cari dukungan. Jangan kita hanya berusaha sendiri, cari jalan keluar, cari solusi, semuanya serba sendiri. Coba cari dukungan, baru orang kedua udah langsung putus asa. Padahal orang ketiga itu solusi kita. Udah orang kelima, siapa tahu orang keenam itu solusi kita. Jadi dari nomor 1, jangan mudah menyerah, pantang menyerah, terus cari dukungan. Adanya dukungan orang itu memberikan semangat pada kita. Udah mulai turun semangat, jadi naik kembali. Sudah mau menyerah, jadi nggak jadi menyerah. Dukungan itu macam-macam. Ada dukungan materi, tapi dukungan doa itu pun penting. Ucapan ya dengan mengatakan jangan menyerah itu pun penting. Jadi nggak selamanya dukungan itu harus dengan materi, dengan uang, dengan barang, dengan apa. Belum. Orang mau mendoakan kita, itu penting. Dia bilang, saya doakan kamu ya, saya nggak bisa apa-apa, uang saya nggak punya, barang saya nggak bisa berikan, tapi saya akan bantu dan dukung kamu dalam doa. Wow, kalau kita tahu kita masih punya masalah, tapi ada orang yang mau mendukung kita dalam doa, itu bisa bangkit lagi semangat kita. Ya, nah itu cari dukungan. Dan yang ketiga, solusi. Ini selalu dan selalu. Mau bosan dengarnya, saya nggak peduli. Apa solusi kalau kita sedang menuju putus asa atau sudah pada titik putus asa? Yang ketiga adalah doa. Pak, bosan Pak dengar Bapak tiap kali cermat selalu bilang doa, doa, doa. Ya bosanlah kalau kamu tidak praktekkan. Saya bicara, saya sampaikan bukan hanya untuk teori, praktekkan. Kalau orang praktekkan doa, maka dia bilang, Pak Yunus, terima kasih. Tadinya saya udah skeptis lah, udah apatis lah. Dengar kata doa pun udah alergi lah, Pak. Tapi karena Bapak dorong terus, doa, doa, doa. Jangankan masalah kecil, masalah besar pun bisa selesai lewat doa. Saya jadi terdorong, Pak. Agak malas-malasan, tapi saya mulai berdoa, Pak. Dan ketika berdoa, saya terharu, Pak. Saya bisa nangis, Pak. Dan rupanya, Pak, air mata saya itu didengar, diperhatikan oleh Tuhan, Pak.
Tuhan lihat air mata saya, Pak. Dan Bapak tahu, nggak tahu bagaimana caranya, Pak. Saya juga nggak kepikir. Ada jalan keluar, Pak. Dan sejak itu, Bapak nggak usah suruh-suruh saya lagi doa. Saya udah tahu, Pak. Ada masalah apapun, saya langsung apa? Doa, Pak. Nah, itu. Doa itu akan sangat berarti bagi orang yang mempraktekkan. Kalau orang nggak praktekkan doa, udahlah. Itu hanya teori yang ngomong kosong. Tapi bagi orang yang mempraktekkan doa, doa itu besar sekali khasiatnya. Yang susah jadi mudah, yang tidak mungkin pun jadi mungkin. Saya mau sedikit bagi kebiasaan saya. Kita pasti punya banyak WA group ya. Nah, kadang-kadang kan kita dapat informasi si ini teman kita atau saudaranya meninggal dunia. Maka ada ucapan-ucapan. Kalau ada yang punya masalah, juga ada ucapan-ucapan. Ulang tahun, kalau grup itu 300 bisa 300 ucapan. Jadi kasihan juga gitu ya. Dia harus bilang terima kasih A, terima kasih B, terima kasih C, sampai 300. Saya punya kebiasaan yang mungkin buruk atau mungkin baik, tergantung bagaimana orang menilai. Apa kebiasaan saya? Ketika ada yang meninggal, ketika ada yang punya masalah, ketika ada yang berulang tahun, saya nggak ikut-ikutan bilang turut berduka cita, turut bersimpati, turut sepenanggungan, rib, atau ketika ada orang yang punya kesusahan, saya tidak ikut-ikutan kuat ya, dan seperti itulah sebangsa itu. Atau yang ulang tahun, saya tidak bilang happy birthday, tidak, itu kebiasaan saya. Itu nggak bagus dong Pak Yunus. Ya, saya bilang tadi, bisa jadi ada yang menganggap kebiasaan saya ini tidak baik. Boleh, saya pun tidak membantah. Tapi ada yang bilang juga, baik juga. Satu, nggak capek-capek itu dia harus balas satu persatu. Minimal Bapak sudah mengurangi satu. Ya, ya. Tapi yang saya lakukan begini. Daripada saya ngetik-ngetik itu, ya, saya memilih mendoakan. Bisa jadi kadang-kadang saya bilang, kalau ada masalah itu ya, saya doakan. Saya dukung dalam doa. Udah, itu. Tapi lebih banyak saya nggak komentar. Mendorong tidak, bilang saya doakan tidak. Tapi saya ambil waktu mendoakan. Tidak ada yang tahu. Dan tidak perlu juga dia tahu. Ya, saya doakan. Dan saya tahu, Tuhan itu pasti tahu kan. Dan akan saya doakan kepada Tuhan. Jadi doa itu bukan penting, tapi sangat penting. Ya, jadi kalau tidak mau putus asa, doa. Sudah putus asa, doa. Jangan pernah kalah dengan masalah. Karena Tuhan kasih kekuatan, kasih kemampuan kita di atas masalah. Kalimat yang sering kita dengar begini, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita masalah yang melebihi kekuatan kita. Nggak pernah. Sudah diukur itu sama Tuhan, dan ukuran Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan salah kali. Tuhan agak lalai kali, sakit banyak yang mau diurus sama Tuhan. Nggak pernah begitu. Karena Tuhan itu tidak hanya kuasa, tapi maha kuasa. Jadi, semua masalah pasti kita bisa selesaikan. Asal, ini nyerah. Udah. Pemenang pun kalau dia menyerah, ya gimana? Ini akhir-akhir ini banyak yang kecewa. PSSI U23 katanya nggak jadi ikut AFF. Aduh, banyak yang kecewa.
Bagaimana jadi juara? Ikut juga enggak gitu kan. Jadi bagaimana mau menang? Belum apa-apa udah menyerah dulu gitu ya. Nah, jangan menyerah, cari dukungan. Sudah dapat dukungan tapi enggak sudah cari dukungan belum dapat. Cari terus. Siapa tahu orang yang kita cari itu terakhir itulah yang memberikan solusi pada kita. Dan doa, doa, doa. Ora et labora. Berdoa, bekerja. Berdoa, bekerja. Saya yakin kita-kita yang ada di Jom sekarang ini bukan kelompok orang yang cepat putus asa, atau kalaupun saking beratnya masalah kita sempat putus asa, kita bukan orang-orang yang menyerah, kita bisa bangkit kembali dan akhirnya meraih keberhasilan. Lebih dari 30 menit.